Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Fatimah dengan NIM 21020 111105156. Di sini saya izin menjelaskan mengenai MUI dan Komisi Fatwa serta metode istinbat hukumnya. Nah, di bagian pertama itu ada penjelasan mengenai MUI itu sendiri. Jadi, MUI adalah lembaga non-pemerintahan yang menaungi semua umat yang beragama Islam di Indonesia, khususnya di Indonesia, tanpa memandang kecenderungan pada paham keagamaan atau paham organisasi kemasyarakatannya. Nah, kemudian Komisi Fatwa itu sendiri merupakan organ inti dari MUI itu. Nah, jadi ketika ingin menyampaikan atau ingin meminta fatwa pada lembaga MUI terkait suatu permasalahan, maka permasalahan itu akan ditampung oleh Komisi Fatwa, gitu. Nah, kemudian bagaimana prosedur ijtihad Komisi Fatwa ini dalam beristihad untuk menemukan hukum dari permasalahan itu. Yang pertama itu menyamakan persepsi terhadap permasalahan tersebut di dalam tubuh Komisi Fatwa MUI seperti yang tadi telah dijelaskan. Kemudian yang kedua itu jika Komisi Fatwa menemukan dalil qot'i atau dalil seperti Al-Quran, hadis yang berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka diputuskan sesuai dengan dalil qot'i. Jika tidak ditemukan dalil qot'i, maka akan diselesaikan kajian, akan dilakukan kajian lebih mendalam. Jadi MUI ini merupakan lembaga yang di dalamnya itu tidak hanya bermazhab Syafi'i saja, dan bermazhab Hanafi, Hambali, 4 mazhab itu, kemudian tetapi memang MUI ini lebih cenderung pada mazhab Syafi'i. Karena kenapa? Jadi masyarakat Indonesia ini mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, MUI itu dalam menetapkan hukumnya, dalam menetapkan hukum atas permasalahan yang ada, itu lebih condong atau lebih cenderung pada pendapat mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk mazhab-mazhab lain itu untuk masuk ke dalam ranah penetapan hukum. Kemudian yang ketiga, apabila dianggap perlu, masalah tersebut akan dikonsultasikan kepada pakarnya untuk dilakukan istihad atau istinbat hukum untuk mendapatkan hukum yang paling sesuai dengan teks dan konteksnya. Jadi MUI ini dalam menetapkan suatu hukum itu harus mengutamakan kemaslahatan orang banyak. Nah, sesuai dengan pedoman dasar penetapan fatwa MUI. Kemudian ini MUI dalam menetapkan fatwa harus membawa kemaslahatan bagi umat dan disasarkan pada dalil-dalil yang kuat dan merupakan pendapat hukum. Jadi Komisi Fatwa ini tidak bisa atau tidak haram hukumnya menetapkan suatu fatwa tanpa didasari dengan dalil-dalil yang kuat, begitu, tanpa argumen hukum, bukan atas kehendak pribadi atau kehendak kelompok, gitu. Kemudian MUI terlebih dahulu melakukan merujuk pada Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, seperti yang tadi dijelaskan, dalil qot'i, kemudian hadis Nabi. Kemudian hadis Nabi itu ada tingkat-tingkatannya juga. Nah, kemudian kalau tidak ditemukan juga, barulah dilakukan namanya ijma ulama. Nah, kemudian ijma ulama ini kemudian melakukan kias atau ilah dari satu masalah itu dipersamakan dengan ilat atas hukum yang telah ada dahulunya, gitu. Kemudian seperti maksudnya persamaan ilat, dalil mengenai apa ya, dalil mengenai khomer. Kalau sekarang kan macam-macam khomer tuh ada banyak, ada yang putau, ada yang sabu. Nah, di zaman Rasul itu yang namanya putau, namanya sabu itu belum ada. Nah, tapi antara khomer
khamr ini dengan putau itu sama-sama memabukkan. Jadi ilatnya itu sama-sama memabukkan sehingga dikiaskan dengan dalil khamr itu tadi. Maka hukum putau atau sabu tadi menjadi haram. Sesuai dengan dasar hukum yang disepakati oleh jumhur ulama. Begitu. Kemudian secara umum MUI ini menggunakan 4 metode dalam penetapan fatwa, yaitu menggunakan metode bayani, ta'lili, dan istislahi. Nah, metode ini kemudian metode bayani ini merupakan metode yang menyamakan pemaknaan teks atau penyamaan teks pengertian, mohon maaf, mengartikan teks-teks yang ada di Al-Quran menggunakan metode bayani, menggunakan metode pendekatan pemaknaan, begitu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.